Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Nikma dalam materi pelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat dan tetap semangat belajar. Mari kita buka bukunya halaman 70. Ayo mengamati. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Di sini ada percakapan Udin dan teman-temannya ya nak. Udin berkata, "Teman-teman, besok Minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama." "Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya." "Wah, pasti menyenangkan." "Iya, kita main pesawat mainan juga ya." Apa yang dibicarakan Benny dan teman-temannya? Apa ya anak-anak ya? Tentang bermain pesawat. Apa pengalaman berkesanmu ketika kamu bermain di rumah teman? Tentunya sangat menyenangkan ya nak ya. Lanjut kita simak halaman 71. Membuat jus jambu biji. Wah, enak ya nak ya. Benny dan kawan-kawan dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Ini anak-anak kalau di rumah punya jambu biji sendiri, bisa praktek langsung membuat jus jambu sendiri di rumah ya nak ya. Tentu mengasihkan. Lanjut simak halaman 72. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Apa yang dilakukan nak? Yang dilakukan yaitu membuat jus jambu biji. Kalian tulis ya nak ya. Soal nomor 2. Bagaimana cara mereka bekerja? Mereka bekerja dengan cara berbagi tugas. Soal nomor 3. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Apa saja ya tadi? Ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, susu, dan air ya anak-anak ya. Soal nomor 4. Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Yang termasuk benda padat yaitu blender, benda padat ya nak ya. Kemudian gelas juga benda padat. Pisau, sendok,
alat penyaring, gula, kemudian ada es batu. Nah, es batu ini termasuk benda padat apa benda cair ya? Es batu itu termasuk benda padat ya anak-anak ya. Terkecuali kalau es batu itu dibiarkan meleleh jadi cair. Nah, bentuk cairnya ini baru disebut benda cair ketika sudah berupa air kembali. Tapi ketika menjadi es batu itu disebut benda padat. Ingat ya. Soal nomor 5. Manakah yang termasuk benda cair? Yang termasuk benda cair yaitu air dan susu. Kalian pelajari sendiri di rumah ya nak ya, setelah kalian salin jawabannya. Lanjut simak halaman 73. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Banyak ya anak-anak ya. Ada air, kemudian ada minyak goreng, kadang-kadang ada susu ya nak ya, teh yang sudah diseduh, dan lain sebagainya. Lanjut, benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Langsung saja kita simak halaman 74. Simak yang paling bawah. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Nah, ini anak-anak kita disuruh mencari makna atau arti dari kata-kata ini ya nak ya. Di sini ada kata bentuk, ukuran, dan jumlah. Bu Nikma bantu ya anak-anak yang menyalin di rumah. Di sini ada kata bentuk. Makna atau artinya yaitu wujud suatu benda. Bentuk maknanya wujud suatu benda. Kemudian di bawahnya ukuran. Maknanya hasil mengukur. Ukuran maknanya hasil mengukur. Bisa berupa panjang, lebar, tinggi ya anak-anak ya. Kemudian di bawahnya lagi ada kata jumlah. Jumlah maknanya banyaknya sesuatu. Contohnya seperti ada berapa sepatu yang kamu miliki. Jumlahnya ada 2. Contohnya seperti itu ya nak ya. Sudah, sekarang lanjut simak halaman 75 yang bawah juga. Ayo berlatih. Perhatikan contoh berikut. Perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, di sini ada 2 kelompok jambu biji ya anak-anak ya. Masing-masing kelompok ada 3 jambu. Jika digabung, 3 tambah 3 sama dengan 6. Untuk bentuk perkaliannya, karena kelompoknya ini ada 2 ya nak ya. 2 ditulis terlebih dahulu, kemudian di dalam satu kelompok itu ada 3 biji buah. Ditulis angka 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Sama ya nak ya jika digabung ini. 3 ditambah 3 sama dengan 6 juga. Lanjut simak halaman 76. Nah, ini ada tugas untuk anak-anak. Perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Nah, di situ ada hitunglah. Ada 10 soal ya nak ya. Itu kalian kerjakan di buku paket tema ini.
Kalau sudah selesai, kalian foto, kirim ke WA Bu Nikma. Langsung saja mengerjakannya nanti ya nak ya, seperti 2 kali 2 sama dengan, berarti 2 tambah 2 ya nak ya, sama dengan 4. Langsung gitu aja, nggak pakai ditulis cara panjangnya. Langsung dikalikan saja hasil perkaliannya, letakkan di titik-titik itu. Kemudian di bawahnya, perkalian bilangan dengan angka 1. Nah, ini ada perkalian yang unik ya sayang. Di mana semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Langsung simak halaman 77. Hitunglah. Contoh 1 ya nak ya, dijawabkan sama Bu Nikma. Kan bilangan berapapun jika dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Di situ ada 6 kali 1 berarti sama dengan 6. Tetap bilangan itu sendiri. 2 kali 1 sama dengan 2. 1 kali 4 sama dengan 4. Untuk selanjutnya kalian selesaikan sendiri. Kalau sudah selesai, foto kirim ke WA ya nak ya. Kemudian yang unik lagi, perkalian bilangan dengan angka 0. Di mana semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Hitunglah. Soal nomor 1. 9 kali 0 hasilnya 0. 5 kali 0 sama dengan 0. Ini contoh yang lain. Seumpama ada bilangan 100 kali 0 sama dengan 0. Ya, ingat. Ini kata kunci. Semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Jadi berapapun bilangan itu, meskipun 1000 atau 1.000.000, jika dikalikan 0 hasilnya 0. Ini nanti juga kalian selesaikan sendiri di rumah, ada 10 soal. Jadi tugas hari ini yang harus kalian kirim ke WA Bu Nikma hanya soal MTK ya nak ya. Halaman 76, 10 soal. Halaman 77 ada 20 soal ya nak ya. 10 yang atas bilangan yang dikalikan 1, kemudian 10 yang bawah bilangan yang dikalikan 0. Ini nanti yang kalian kirim ke WA Bu Nikma. Untuk yang lainnya itu kalian buat belajar sendiri di rumah ya nak ya. Nah anak-anak, untuk pertemuan materi tema hari ini, Bu Nikma cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan membawa manfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.